dikatakan dalam Quran, manusia yang tidak menggunakan potensi dirinya, ulaika kal an'am, sama saya dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi ini yang bisa mencapai tingkat kemanusiaan. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang lain. Lakukan hal-hal penting yang diperlukan dalam hidup ini. Tuangkanlah energi untuk kewaspadaan dan kesadaran. Mari kita bangun. Energi yang dititipkan semesta kepada kita itu lewat makanan yang kita santap, bukan untuk hal-hal yang tidak penting, untuk mengurusi hal-hal yang penting dalam hidup ini. Jika manusia belum mencapai kemanusiaan, maka manusia dikatakan belum hidup sama sekali. Maka orang yang belum hidup di semesta ini tidak akan pernah tahu puisi yang luar biasa dari kehidupan. Tidak akan pernah tahu musik yang luar biasa dari kehidupan. Tidak akan pernah tahu perayaan jagat raya yang berlangsung secara terus-menerus. Tidak akan pernah tahu tarian bintang-bintang. Tidak akan pernah tahu. Bagaimana bumi ini bisa menari di semesta ini di ruang kosong? Bagaimana bumi bisa mengelilingi matahari? Lintasannya elip. Dan bagaimana bumi dan matahari itu bisa menari di semesta ini dalam ruang kosong. Orang yang tidak pernah memiliki kesadaran ke sana tidak akan pernah tahu bagaimana tarian bintang-bintang di semesta ini. Bagaimana sang pemilik semesta raya ini ya tidak tidur dan tidak ngantuk, menjaga kestabilan seluruh benda-benda langit, benda-benda angkasa, bagaimana supaya berputar. Bagaimana bulan itu menjadi satelit bagi bumi. Bagaimana bulan mengitari bumi? Bagaimana bulan dan bumi bisa mengitari matahari? Lahirlah seorang yang namanya Kepler, yang bisa menemukan hukum Kepler. Tetapi hukum Kepler itu sudah ada di semesta ini sebetulnya. Itu hukum Allah. Jadi semesta ini, ya tubuh semesta ini, begitu banyak memiliki rahasia. Mereka yang menemukan rahasia semesta, baik secara fisika maupun secara metafisika, itulah mereka yang akan bisa membangun peradaban dalam kehidupan ini. Para sahabat, begitu besar potensi yang dititipkan semesta kepada kita. Begitu besar titipan Allah kepada kita. Sungguh sangat aneh kalau kita hanya berpaku tangan. Bahkan sungguh sangat aneh kalau kita terus saja memupuk ego, kebahagiaan bagi diri sendiri tanpa memikirkan bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain. Padahal leluhur kita, termasuk juga Nabi Muhammad berulang kali mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Mari kita kembali merenungi asal muasal diri kita. Sesungguhnya jauh sebelum tubuh jasmani ini diciptakan oleh Allah, Sang Pemilik semesta raya, yang pertama kali Allah sediakan adalah ruhku. Dan ruhku itu sudah tersedia di semesta raya ini. Dan ketika ayah ibu kita melakukan hubungan cinta, dan mereka berpelukan, dan kemudian terjadilah pertemuan antara dua sel. Sel sperma dari ayah kita, dan sel telur dari ibu kita. Kemudian dua sel itu berpadu, dan kemudian membentuk ribuan, jutaan, miliaran. Tak terasa bahkan sampai sekarang, jumlah sel dalam tubuh kita kurang lebih sekitar 100 triliun sel. Dan kita tidak akan mampu menghitung jumlah sel dalam tubuh kita secara rinci. Para ilmuwan menggunakan cara bukan dihitung satu persatu, tapi menggunakan teori kerapatan sel. Dan dengan teori itu kemudian didapatkanlah kurang lebih sel pembentuk tubuh kita ini sekitar 100 triliun sel. Dan seluruh sel-sel tubuh kita ini sesungguhnya berasal dari materi yang berasal dari bumi. Awalnya cuma setetes air, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian berubah menjadi tulang belulang, dan kemudian tulang belulang itu disempurnakan dan dibungkus oleh daging. Lalu jadilah ciptaan yang sempurna. Dalam Quran surat Ali Imran, Allah menyatakan, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Allah yang telah menciptakan tubuhmu
sebagaimana yang direncanakan dalam rahim ibumu. Allah Subhanahu wa taala punya rencana hebat dengan tubuh ini. Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang sangat luar biasa dengan tubuh ini. Tubuh ini bukan sekedarlah tubuh, tetapi menjadi sebuah kendaraan hebat yang dapat menghantarkan sang penumpang dalam tubuh ini, yaitu jiwa kita sendiri. Para sahabatku, jadi tubuh ini sebetulnya diciptakan kemudian. Karena jauh sebelum tubuh ini tercipta, Allah sudah menyediakan ruhku yang akan ditiupkan ke dalam tubuh kita. Itulah sesungguhnya diri sejati kita. Itulah sesungguhnya diri kita yang sebenarnya. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-29, Allah menyatakan, "Fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin." Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna, sebagaimana yang aku rencanakan, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan Allah ke dalam tubuh kita adalah ruhku. Pakai kak besar. Ruhku mir ruhi, bagian dari dirinya Allah, percikan dari cahayanya Allah. Jadi sebetulnya diri sejati kita adalah bagian dari dirinya yang telah dibungkus dengan jasmania. Karena kita dikirim ke alam semesta ini, tiada lain untuk membangun peradaban di tempat di mana kita hidup ini yang bernama bumi. Jadi aslinya kita ini adalah ruhku. Wujud aslinya adalah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Aslinya kita ini adalah makhluk spiritual. Aslinya kita ini adalah makhluk cahaya. Dan makhluk cahaya ini dibungkus dengan tubuh dan diutus ke semesta raya ini. Tiada lain adalah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, untuk menyampaikan cinta kasihnya Allah, untuk membangun peradaban di semesta ini. Kalau kita berpikir, ruhku itu sesungguhnya adalah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah sang keabadian yang ditiupkan ke dalam diri kita. Sedangkan tubuh kita berasal dari unsur-unsur yang berasal dari bumi. Karena memang kita akan dikaryakan di bumi ini. Lalu tubuh kita dibangun dari semua unsur yang berada di bumi. Perhatikan kembali, sesungguhnya tubuh kita itu berasal dari makanan yang kita santap sehari-hari. Kita masih ingat dulu bagaimana kita waktu kecil. Orang tua kita memberikan makanan, memberikan susu, memberikan ikan, sayur mayur, daging, tempe, tahu, dan semua unsur-unsur yang berasal dari bumi. Semua unsur-unsur yang berasal dari tanah, mineral-mineral yang berasal dari bumi, dan semua mineral-mineral yang disantap oleh kita dari hari ke hari telah membuat tubuh kita terus membesar, dan terus membesar. Akhirnya menjadi kita yang hari ini. Jadi sesungguhnya kalau kita berpikir, untuk apa sesungguhnya ruhku itu dibungkus oleh tubuh? Karena kita diutus ke semesta ini untuk membangun peradaban, untuk menciptakan sesuatu di semesta ini yang bermanfaat untuk kehidupan. Itu sebabnya Nabi Muhammad berulang kali menyatakan, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah yang membuat karya, dan karya itu dinikmati banyak orang, dan membuat kehidupan kita menjadi sangat mudah dan tertolong. Hal yang sederhana saja para sahabat, bagaimana kita dulu kesulitan mencari alamat. Kemudian orang-orang kreatif membangun yang namanya Google Maps. Dan lewat Google Maps itu sekarang, begitu mudah kita diantarkan ke satu tujuan yang kita ingin. Hanya mengklik saja tempat tujuan yang kita ingin capai itu. Dan kemudian, ya Google Map memandu kita, luar biasa. Kita tidak usah turun lagi dari mobil seperti dulu, menanyakan alamat ini ada di mana, dan orang yang ditanya pun belum tentu tahu. Tetapi dengan teori gravitasi, yang dipadu dengan sistem teknologi informasi, terciptalah yang namanya Google Maps. Lalu lewat Google Maps itu, begitu mudah kita diantarkan pada satu tujuan. Dan bahkan Google Map itu ada suaranya. Sekian kilometer lurus, nanti belok kanan, nanti belok kiri. Dan kita dipandu dengan detailnya. Dan kita jarang sekali mengalami salah tujuan, salah alamat.
Betapa berjasanya orang-orang yang telah menciptakan aplikasi yang demikian luar biasa itu. Dan demikianlah kehidupan kita hari ini, didominasi oleh berbagai macam aplikasi. Dan setiap aplikasi semuanya memberikan kemudahan yang sangat luar biasa untuk melaksanakan kehidupan di semesta raya ini. Itulah sesungguhnya mereka-mereka yang telah memberikan jasa dalam kehidupannya untuk membangun sebuah peradaban. Kita hidup di zaman di mana teknologi mendominasi kita, di mana sekarang kita tidak bisa hidup tanpa listrik, di mana kita hidup tidak bisa tanpa alat komunikasi. Semua telah membuat kehidupan kita menjadi penuh dengan kemudahan dan peradaban. Para sahabatku yang dirahmati Allah, oleh karena itu malam ini saya mengusung sebuah tema, manusia dicipta untuk menjadi pencipta. Manusia dicipta untuk menjadi pencipta. Dan manusia yang berguna dalam kehidupan ini adalah mereka yang membuat karya. Mari kita tengok sejenak. Dulu pernah ada seseorang yang meneliti bagaimana sifat-sifat dari udara. Ternyata udara ini tersusun oleh molekul-molekul. Dan setiap molekul di udara itu bertumbukan satu dengan yang lain. Dan ketika satu molekul bertumbukan dengan molekul yang lain, maka saat tumbukan terjadi yang namanya transfer momentum. Ketika terjadi tumbukan, maka akibat transfer momentum itu, setiap molekul-molekul yang ada di udara ini menghasilkan besaran baru yang disebut dengan tekanan. Jadi tekanan itu sesungguhnya adalah laju perubahan momentum akibat tumbukan antara molekul di udara. Kalau kita ingin tahu, di udara ini begitu banyak, triliunan molekul. Molekul yang berasal dari udara yang namanya oksigen, molekul yang berasal dari nitrogen, molekul berasal dari karbon dioksida, molekul yang berasal dari karbon monoksida, dan berbagai macam ragam molekul yang ada di udara ini. Mereka satu dengan yang lain bertumbukan. Dengan adanya sinar matahari, tumbukan semakin cepat lagi karena suhu meningkat. Akibat tumbukan itu, maka timbullah yang disebut dengan tekanan udara. Dan kemudian orang meneliti berapa sih besar tekanan udara di atmosfer ini. Ditemukanlah tekanan udara, di mana dengan menggunakan barometer, ditemukanlah bahwa sesungguhnya tekanan udara di atmosfer ini besar sekali. Untuk 1 meter persegi saja, ada tekanan udara sekitar 100.000 Newton untuk setiap 1 meter persegi. Lalu dari situlah kemudian orang menciptakan alat yang namanya pesawat terbang. Bagaimana pesawat terbang itu bekerja? Itu menggunakan perbedaan tekanan udara. Lalu bagaimana orang membangun bentuk badan pesawat? Dari penyelidikan tentang tekanan udara, kemudian orang menciptakan pesawat. Lalu bentuk pesawat diciptakan sedemikian rupa, sehingga ketika pesawat itu digerakkan dengan kecepatan tertentu, menyebabkan tekanan udara di atas pesawat sangat kecil dibandingkan tekanan udara di bawah pesawat, sehingga timbullah yang namanya gaya angkat. Hukum itu namanya hukum Bernoulli, tersedia di semesta. Yang menemukan hukum itu namanya Bernoulli. Bernoulli itu sebetulnya bukan menciptakan hukum, hanya menyadari tentang keberadaan dari hukum itu. Lalu dari hukum Bernoulli itu, terjadilah rekayasa kendaraan yang bisa membawa kita dengan cepat, yang namanya pesawat. Cobalah kita pergi ke satu tempat. Kalau menggunakan kendaraan bisa berpuluh-puluh jam, dengan pesawat kita bisa mencapainya hanya dalam waktu yang singkat. Itu sebabnya di Quran surat Ali Imran ayat 49, siapapun yang ingin melakukan perjalanan spiritual, ternyata perlu juga yang namanya pesawat. Nabi Muhammad melakukan perjalanan spiritual dengan menggunakan simbolisasi buruk. Leluhur kita di tanah air, ya, di Nusantara ini, simbolisasinya adalah Garuda. Kalau leluhur kami di tanah Jawa Barat, menggunakan simbolisasi manuk dadali. Makanya ada lagu yang sangat keren, lagunya Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang jangna bangun taya karingrang. Ternyata di Quran surat Ali Imran ayat 49, mereka-mereka yang ingin dibukakan pintu kolbunya, yang ingin dibebaskan dari penyakit kulit, penyakit luar, mengerti sesuatu cuma luarnya saja, yang ingin dibebaskan dari penyakit kematian kesadaran, ternyata mereka harus melakukan perjalanan mendaki menggunakan pesawat. Dan ternyata tubuh kita ini sangat luar biasa. Bagi orang yang tahu ilmunya, tahu caranya, bisa mengantarkan kita ke puncak kesadaran kita. Luar biasa. Para sahabat, betapa kita sekarang sudah dimanjakan oleh pesawat.
Kita bisa pergi ke satu negara yang jauh dari tempat kita. Kita bisa pergi ke negara-negara ASEAN. Kita bisa pergi ke negara-negara Asia. Kita bisa pergi ke Eropa. Bisa pergi ke Afrika. Bisa pergi ke Amerika. Bahkan pesawat ada yang sampai bisa ya mengawang-awang di angkasa 36 jam dalam sebuah perjalanan. Betapa luar biasa. Pesawat itu bobotnya sangat luar biasa. Berton-ton. Ada ratusan penumpang di dalamnya. Ada ratusan koper di dalamnya. Ada ratusan bagasi di dalamnya. Bisa mengangkat beban yang begitu luar biasa di udara. Mungkin bagi mereka yang awam, melihat udara saja. Tapi bagi mereka yang menyadari keberadaan potensi alamiah di semesta, mereka bisa menciptakan pesawat. Mereka yang melihat air sebagai air dan melihat dengan tidak memandang, sangat berbeda dengan ilmuwan. Lahirlah seorang ilmuwan yang bernama Archimedes. Archimedes menemukan sebuah gaya angkat dari air yang disebut dengan hukum Archimedes. Dari hukum Archimedes kemudian diciptakan kapal laut. Dan kapal laut bisa membawa ribuan ton ya penumpang, ribuan ton kargo. Luar biasa, ribuan ton muatan yang bisa membawa muatan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan sangat luar biasa. Terciptalah yang namanya mobil. Ada seseorang yang menciptakan mobil, namanya Mr. Otto. Ada siklus Otto. Ada orang yang kemudian menciptakan siklus diesel, siklus turbin, luar biasa. Semua itu sebetulnya terjadi karena ya kepedulian mereka kepada potensi alam yang sangat luar biasa. Ada orang yang menciptakan alat komunikasi, menemukan gelombang elektromagnetik, perpaduan dari medan listrik dan medan magnet. Ternyata seseorang yang bernama Maxwell menemukan bahwa setiap perubahan medan listrik menimbulkan medan magnet. Setiap perubahan medan magnet menimbulkan medan listrik. Perubahan medan listrik dan medan magnet terhadap waktu menimbulkan gelombang elektromagnetik. Lalu sekarang kita dikepung dengan gelombang elektromagnetik. Sehingga gelombang elektromagnetik itu bisa membuat kita bisa berkomunikasi. Di sekitar kita ini banyak sekali medan listrik dan medan magnet yang mengepung kita. Banyak sekali ya kendaraan-kendaraan elektromagnetik yang bisa mengantarkan data kepada kita. Luar biasa. Bahkan sekarang kita menikmati bagaimana ya bisa berkomunikasi ya jarak jauh, bisa mengirim audio, bisa mengirim video dengan mudah sekali dalam waktu yang sangat cepat. Lalu ditemukanlah yang namanya fiber optik. Dulu orang ya mengirim data itu harus menggunakan kelistrikan. Dan ternyata kelistrikan menimbulkan resistansi. Ada yang disebut dengan hambatan konduktor. Dan kemudian orang melakukan penemuan yang namanya fiber optik. Di mana data dikirim tidak lagi menggunakan listrik, data dikirim menggunakan optik, menggunakan foton. Dikirim dengan cepat, secepat kecepatan cahaya. 300 juta meter per sekon. Luar biasa. Sekarang kita sudah didominasi oleh fiber optik. Sehingga data-data bisa dikirim dalam waktu yang sangat singkat. Data video, data audio dikirim dalam waktu yang singkat. Seperti para sahabat sekarang. Menikmati Zoom meeting, bisa melihat saya bicara, bisa melihat video saya di sini dengan jelas. Bisa mendengarkan suara saya, terkirim ke rumah masing-masing. Inilah teknologi. Siapa sesungguhnya orang-orang yang berjasa di belakang ini semua? Mereka-mereka yang peduli terhadap rahasia semesta. Dan mereka kemudian melakukan penemuan. Di rumah kita begitu banyak alat-alat elektronika. Ada lemari es, ada AC sebagai mesin pendingin. Ada blender, ada magic jar, dan lain sebagainya. Ada pompa air. Bayangkan ya, itu semua yang mendominasi kehidupan kita. Dan hampir dipastikan sekarang kita hidup tidak bisa tanpa listrik. Hanya 1-2 jam saja listrik tidak menyala di rumah kita sudah kalang kabut. Karena kita sudah begitu bergantung kepada teknologi. Dan itu semua adalah jasa-jasa penemuan para ilmuwan. Dan siapa sesungguhnya para ilmuwan itu? Mereka yang berhasil melakukan penemuan rahasia semesta. Dan dengan penemuan itu, kemudian mereka menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi peradaban. Para sahabat, tanpa ada kabel listrik yang bernama konduktor, tidak mungkin listrik bisa sampai di rumah kita. Dengan konduktor, kemudian listrik dari pembangkit disampaikan ke rumah kita. Sesampainya di rumah kita, tidak cukup sampai di meteran listrik kita. Diantarkan ke tempat-tempat kita
di mana kita membutuhkan listrik. Di ruangan saya tempat sekarang bekerja ini, ada lampu bisa menyala karena ada listrik. Ada laptop bisa menyala karena listrik. Ada kamera bisa menyala karena listrik. Semuanya. Dan itu semua diantarkan dengan kabel konduktor. Dan sekarang ditemukan yang namanya semikonduktor. Semikonduktor itulah yang mendominasi ya alat elektronika kita. Yang kemudian dipadatkan menjadi IC, Integrated Circuit. Dulu orang yang membuat rangkaian elektronika dari resistor, kapasitor, transistor, dan semua device-device elektronik yang lain dengan ukuran yang sangat besar. Sekarang orang menemukan rangkaian elektronika yang dipadatkan, yang disebut dengan IC, Integrated Circuit. Terus berkembang, sehingga alat-alat elektronika semakin tinggi performanya, semakin tinggi tingkat kerjanya, tetapi semakin kecil ukurannya. Coba perhatikan, ya, kamera sekarang. Kecil-kecil saja, sebesar biji-biji kacang kedelai. Tetapi dia memiliki kemampuan merekam dan menyimpan memori yang sangat luar biasa. Itulah penemuan. Dan penemuan ini hanya lahir dari orang-orang yang kreatif, yang peduli, yang bisa melihat seluruh potensi alam sebagai sebuah penemuan. Ditemukanlah berbagai macam teleskop, sehingga orang bisa meneropong. Di sekitar bumi ini ada apa lagi? Ada Jupiter, ada Venus, ada Saturnus, ada Uranus, ya, ada Mars. Sehingga orang kemudian berpikir bagaimana kita bisa ya memanfaatkan seluruh planet-planet di sekitar bumi. Ditemukanlah berbagai macam planet yang mirip dengan bumi. Karena ternyata begitu ditemukan teleskop, orang kemudian terbelalak. Ternyata tempat hidup itu bukan sekedar planet bumi ini. Ada planet-planet yang lain yang jumlahnya miliaran yang melingkupi bumi ini. Ternyata semesta ini tanpa batas. Dan lain sebagainya. Kalau saya bicarakan tentang hal ini, tentu tidak ada habisnya. Itulah sesungguhnya teknologi, penemuan yang telah mengubah peradaban. Jadi para sahabat, untuk apa sesungguhnya kita diutus ke semesta raya ini? Kita diutus ke semesta raya ini, dibungkus dengan tubuh, untuk membuat penciptaan, untuk membuat peradaban, untuk membangun peradaban, untuk membangun kemajuan, untuk membangun kedamaian, untuk membangun keserasian, untuk membangun harmoni dalam kehidupan. Sungguh lucu ya, ada orang-orang yang kemudian berpikir seakan-akan hidup di dunia ini untuk urusan spiritual. Kita ini makhluk aslinya adalah makhluk spiritual. Aslinya kita adalah makhluk cahaya. Diutus ke semesta ini justru untuk membangun peradaban. Untuk melakukan perubahan di semesta raya yang bernama bumi ini. Jadi siapa orang yang berguna di semesta ini? Orang yang bisa memanfaatkan potensi spiritual dirinya untuk membangun sebuah peradaban. Oleh karena itu, berpedoman pada Quran surat Al-Hijr ayat 29 tadi, Allah menyatakan, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Kenapa ruhku ini dibungkus dengan tubuh? Karena kita akan dikaryakan di semesta ini. Maka sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang melakukan penciptaan. Sekecil apapun penciptaan menjadi sangat berguna untuk kehidupan. Para sahabatku yang dirahmati Allah, ada orang yang menciptakan berbagai jenis makanan. Lalu makanan ini kemudian ya bermanfaat bagi kehidupan. Ada orang yang menciptakan berbagai peralatan rumah tangga di rumah. Ada yang menciptakan cermin, ada yang menciptakan lemari, ada yang menciptakan kursi, ada yang menciptakan pakaian, ada yang menciptakan sepatu, ada yang menciptakan berbagai macam kebutuhan hidup kita. Sangat luar biasa. Pertanyaan yang paling penting bagi kita datang ke semesta ini sudah menciptakan apa? Kita datang ke semesta ini sudah berbuat apa untuk kemaslahatan umat? Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Itulah manusia yang soleh. Itulah manusia yang soleh. Selama ini kita salah mengartikan manusia soleh. Ketika kita, mohon maaf, berfokus pada urusan-urusan akhirat saja. Tidak menciptakan kehidupan, tidak menciptakan peradaban di dalam kehidupan dunia ini. Dan kita menganggap kita ini sudah soleh. Padahal kita tidak berbuat apa-apa. Padahal aslinya kita ini adalah makhluk spiritual. Dibungkus dengan tubuh untuk menciptakan penciptaan. Itulah yang saya maksud. Kenapa? Malam ini saya mengusung sebuah tema. Manusia dicipta ke semesta ini untuk membuat ciptaan. Untuk membangun peradaban. Para sahabat, bisakah kita membayangkan bagaimana baju ini terbangun? Bukankah awalnya adalah pohon yang kemudian dihasilkan kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Benang kemudian ya
dibangun sedemikian rupa menjadi kain, berbagai macam jenis kain. Lalu orang menciptakan pabrik tekstil. Coba perhatikan, datanglah ke pabrik tekstil sesekali. Bagaimana itu ruwetnya menciptakan kain. Tapi orang-orang yang kreatif tidak pernah berhenti bekerja. Siang dan malam menciptakan sebuah ciptaan. Membangun kreativitas dan inovasi untuk membangun peradaban. Menciptakan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Tetapi banyak sekali orang yang menyepelekan orang-orang yang telah berkreasi membuat ciptaan di semesta ini. Dan menganggap dirinya yang paling berguna. Karena apa? Dia rajin beribadah. Dia rajin ke tempat-tempat ibadah. Dia terus-menerus melakukan ritual-ritual ibadah. Dan tidak melakukan apa-apa di semesta ini. Dan dia menganggap dirinya sudah berguna seperti itu. Padahal dia lupa bahwa sesungguhnya aslinya dia itu adalah makhluk spiritual. Dikaryakan di semesta untuk membuat peradaban. Untuk membuat penciptaan. Lihatlah leluhur kita. Membangun Candi Borobudur. Membangun Candi Prambanan. Membangun peninggalan-peninggalan yang sangat luar biasa. Dan kita bisa membaca dari situ. Betapa leluhur kita sudah mengajarkan kepada kita bahwa ada di semesta ini untuk kebergunaan kita bagi orang lain. Maka kita semakin sadar bahwa sesungguhnya kita datang ke sini sesungguhnya untuk menjadi manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kalau saya berbicara tentang teknologi, tentu tidak ada habis-habisnya. Bagaimana listrik dulu ditemukan? Dulu ya di zaman Yunani kuno, orang menemukan listrik dari hal yang sederhana. Ya, ketika ada benda bergesekan dengan benda yang lain, lalu kemudian terganggu netralitas dari muatan listriknya, maka benda-benda yang bergesekan dengan benda yang lain kemudian menjadi bermuatan listrik. Ditemukanlah yang namanya elektroskop, ditemukannya yang namanya elektron, ditemukannya benda renik yang namanya proton, ditemukannya yang namanya atom. Dari situ kemudian berkembang lebih jauh lagi. Lalu ditemukan yang namanya konduktor, ditemukan superkonduktor, ditemukan semikonduktor. Bahkan suatu saat para sahabat, sebentar lagi tidak akan lama, kita akan memasuki abad superkonduktor. Di mana ya kita bisa mengantarkan listrik tanpa ada hambatan listrik. Itulah penemuan yang sangat luar biasa. Sekarang listrik di rumah mungkin efisiensinya belum bisa 100. Karena apa? Ketika dialirkan listrik di kabel, mungkin sebagian menjadi panas. Tapi nanti tidak ada lagi panas yang terjadi. Karena apa? Listrik dialirkan dengan superkonduktor. Semua terkirim semuanya 100%. Efisiensi mendekati 1. Itulah jasa para ilmuwan. Penemuan sampai sekarang tidak pernah berhenti. Terus menerus. Makanya kita pun sekarang baru saja membeli HP ya untuk ya tahun yang lalu kita membeli HP mungkin tipe ini. Tahun yang akan datang kita sudah disuguhi HP baru dengan kapasitas memori yang luar biasa. Dengan kecanggihan kamera yang sangat luar biasa, terus berkembang. Bahkan sebentar lagi kita akan memasuki abad hologram. Wah, itu sangat luar biasa ya. Kita harus siap ya menghadapi semua itu. Karena para ilmuwan terus melakukan penemuan. Siang dan malam mereka terus melakukan penelitian. Bahkan di saat kita tidur pun para ilmuwan terus bekerja melakukan penelitian. Para sahabat, ketika sekarang kita didera oleh yang namanya virus ya COVID-19. Para ilmuwan tidak diam. Bagaimana menemukan vaksin? Bagaimana ahli mikrobiologi menemukan vaksin? Bagaimana vaksin itu bekerja? Bagaimana cara bekerja vaksin sehingga bisa meningkatkan kekebalan tubuh? Luar biasa. Jadi sebetulnya dalam hidup ini kita begitu banyak utang budi. Pertanyaan yang paling dasar bagi kita, setelah kita memanfaatkan semua utang budi kita dari para ilmuwan, terus kita mau berbuat apa? Sungguh sangat aneh ya kalau ada orang habis makan saja kemudian mencibir orang lain. Habis makan saja kemudian menghujat orang lain. Habis makan merendahkan orang lain. Habis makan menghina orang lain. Habis makan menebarkan hoax dan fitnah kepada orang lain. Baru saja makan. Dia lupa bahwa sesungguhnya dalam satu butir nasi itu begitu banyak ya utang budi kita. Siapa yang menanam padi? Siapa yang menunggui padi itu sampai bisa dipanen? Siapa yang mengairi airnya? Siapa yang menunggui padi itu sehingga tidak dimakan burung? Siapa yang menjaga padi itu? Siapa yang memikulnya? Siapa yang memupuknya? Berapa ribu orang yang bekerja di pabrik pupuk? Subhanallah. Kalau kita menatap satu piring nasi saja, begitu banyak utang budi kita yang harus dibayar. Begitu nasi itu disantap oleh kita, berubah dari nasi menjadi energi.
berubah dari materi menjadi energi, digiling oleh gigi kita, digiling oleh tubuh kita, digiling oleh lambung kita, dilumatkan dalam lambung. Kemudian sari-sari dari nasi itu kemudian diserap oleh darah, dialirkan ke seluruh tubuh. Luar biasa. Begitu banyak utang budi kita, kita tidak pernah bisa hidup sendiri di semesta ini. Kita begitu bergantung pada orang lain. Hanya orang sombong yang mengatakan bisa hidup sendiri. Kita tidak pernah makan nasi menanam dulu. Tidak pernah memakan brokoli menanam dulu. Tidak pernah memakan tomat menanam dulu. Semua sudah tersedia. Dan semua itu kita bergantung pada begitu banyak orang. Aneh sekali. Kalau dalam kehidupan ini, kita tidak bisa menghargai jasa orang lain. Tidak pernah menghargai jasa para pencipta. Ada orang yang dengan sombongnya, mohon maaf, ketika dia naik pesawat mau melakukan perjalanan haji atau umroh. Dan menyangka dirinya itu yang paling soleh. Karena dia pergi haji, pergi umroh. Bahkan mencibir orang yang menciptakan pesawat. Padahal pesawat itu ditemukan dalam proses yang sangat panjang. Bagaimana orang bisa menciptakan pesawat besar yang bisa mengangkat jamaah haji dengan jumlah kurang lebih 500 orang dalam satu pesawat? Pernahkah dia memikirkan itu? Bahkan karena berbeda keyakinan. Karena yang menciptakan pesawat itu orang lain yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Dengan mudahnya mereka mengatakan, itu adalah orang ini, orang itu. Dan menganggap orang itu lebih rendah dari dirinya. Cuma karena perbedaan keyakinan. Itulah sesungguhnya kedangkalan, ya, kesadaran. Karena tidak sadar. Tidak pernah bisa menghargai orang lain. Makanya Allah menyatakan lewat Rasulnya, malam yahmadinnas, lam yahmadillah. Siapapun yang tidak pernah berterima kasih pada manusia, sesungguhnya dia tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Para sahabat, pertanyaan yang paling mendasar. Kita sudah belajar apa di semesta ini? Sudah belajar tentang rahasia apa dari semesta yang disebut dengan materi? Sudah belajar apa dari materi? Sudah belajar apa dari energi? Coba di rumah kita. Begitu mudah ya kita memanaskan makanan karena ada microwave. Betul apa tidak? Ketika kita punya makanan yang dingin, dimasukkan ke microwave. Hanya dalam waktu 1-2 menit dengan microwave, kemudian makanan itu menjadi panas. Dan setelah makanan itu panas, disantap oleh kita. Apalagi musim hujan seperti ini. Menyantap makanan yang hangat, luar biasa. Perut kita menjadi hangat. Perut kita menjadi berenergi. Luar biasa. Tapi pernah nggak para sahabat berpikir, bagaimana orang bisa menciptakan microwave? Apa sih microwave itu? Kita cuma bisa menghidupkan dan kemudian makanan kita menjadi panas. Dan setelah itu kita menyantapnya. Pernahkah kita berpikir bagaimana orang menciptakan microwave? Para sahabat, orang menciptakan microwave itu dari hal yang sangat renik. Menyelidiki sifat molekul air. Ternyata molekul air itu pusat muatan negatif dan positifnya tidak pernah berada pada satu titik. Maka molekul air disebut molekul yang bersifat polar. Makanya molekul air itu bisa bergerombol dan sangat aktif. Maka disebut pelarut yang sangat aktif. Sedangkan makanan kita 75% adalah molekul-molekul air. Makanya ketika makanan yang punya kandungan air banyak, airnya bergerombol dalam makanan kita, dihadirkan gelombang mikro. Gelombang mikro itu gelombang pendek. Gelombang pendek itu panjang gelombangnya pendek, berarti frekuensinya besar. Jadi yang disebut dengan microwave itu penghasil gelombang mikro. Ketika gelombang mikro dihadirkan pada molekul air, maka rombongan molekul air itu kemudian dipecah gerombolannya. Dari proses memecah gerombolan molekul air itu, ditimbulkanlah panas. Luar biasa. Orang menyelidiki air dengan sifatnya yang semacam itu, orang bisa menciptakan microwave. Pernahkah kita berpikir tentang mereka? Mereka tidak tidur. Mereka bekerja bertahun-tahun di laboratorium untuk menyelidiki bagaimana molekul air. Bagaimana molekul air itu bisa seperti itu sifatnya. Bagaimana air itu bisa menjadi pelarut yang sangat hebat. Kita mandi pakai sabun. Ketika kita berjam-jam bekerja, tubuh kita menjadi sangat asam. Begitu kita kasih sabun yang bersifat basah, dilumatkan dengan air, tubuh kita menjadi segar kembali. Pernahkah kita berpikir bagaimana orang menciptakan sabun? Bagaimana orang menciptakan sabun sehingga sabun itu bisa menetralkan keasaman tubuh kita? Dilarutkan dengan molekul air. Pernahkah kita berterima kasih ketika masuk ke kamar mandi? Terima kasih air, hari ini kamu masih bisa datang ke rumah kami. Hari ini kamu masih mengunjungi rumah kami. Terima kasih atas kehadiranmu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana tubuhku tanpa air. Bagaimana mulutku tanpa air. Bagaimana wajahku tanpa air. Bagaimana bangun tidur aku tanpa air. Bagaimana air bisa mengalir ke atas dengan pompa air.
Bagaimana orang menciptakan pompa air? Air dari tanah kemudian disedot menggunakan jet pump. Diangkat ke atas, dari atas dijatuhkan secara gravitasi, masuk ke keran-keran di kamar-kamar kita. Kita tinggal memutar keran saja air datang. Tapi pernahkah kita berterima kasih pada mereka yang telah menciptakan pompa air, melawan hukum gravitasi untuk mengangkat air pada ketinggian? Diletakkanlah toren kita di lantai 3, dari lantai 3 dijatuhkan ke bawah dengan tekanan yang tinggi. Kemudian kita bisa merasakan bagaimana water heater di kamar mandi kita bisa hidup. Bagaimana water heater bisa menghasilkan panas? Luar biasa. Kita abai terhadap semua itu. Lalu kita kadang-kadang merasa yang paling soleh, merasa yang paling hebat. Ketika kita sudah melakukan begitu banyak ritual dalam agama. Padahal kita sesungguhnya tidak belajar apa-apa. Kita seperti robot, hanya menjalankan ritual-ritual rutin tanpa kesadaran. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Ketika saya dulu belajar tentang semikonduktor, ketika saya belajar tentang fisika kristal, saya terkejut ya ketika melihat bagaimana Tuhan itu menciptakan molekul begitu luar biasa. Bagaimana padatan itu terbentuk dari molekul. Lalu lahirlah di Jepang yang namanya Profesor Masaru Emoto. Beliau menemukan hubungan antara spiritual dengan material. Ternyata air, ketika disapa dengan kata terima kasih, ketika air didoakan, ternyata struktur kristalnya itu sangat luar biasa. Sekarang orang sudah menemukan bahwa sesungguhnya antara materi ya dengan energi, antara fisika dengan metafisika itu berhubungan. Makanya Nabi Muhammad sudah mengajarkan kepada kita, kalau kita mau minum air, berdoa dulu, sapa dulu, ucapkan terima kasih. Karena ketika kita menyapa dengan kata-kata yang positif, ternyata struktur molekul air itu menjadi sangat luar biasa. Teratur dipol-dipol listriknya. Begitu air itu diminum, ternyata air yang didoakan bisa mensejajarkan air-air yang berantakan dalam tubuh kita, dalam darah kita. Sehingga tubuh kita menjadi sangat sehat dan sangat luar biasa. Kita tidak lagi bisa memungkiri bahwa sesungguhnya antara sains dan spiritual itu sekarang menjadi sahabatan. Biologi dengan psikologi yang dulu sangat jauh, sekarang pun menjadi sangat akrab dan berdampingan. Luar biasa para sahabat. Kecil-kecilan saja ya, orang bisa membuat baju, itu penciptaan. Bisa membuat celana, itu penciptaan. Bisa membuat kacamata seperti ini. Kalau saya buka kacamata saya tidak bisa melihat tulisan. Tapi begitu saya pasangkan kacamata ini, saya bisa melihat tulisan dengan jelas. Ada kacamata positif, ada kacamata negatif. Bagaimana orang bisa menciptakan ya kaca sedemikian rupa sehingga titik fokus kita bisa dikembalikan. Kita merasa kalau sudah bisa beli kacamata, ya sudah selesai. Karena uang saya bisa membeli segalanya. Tapi pernahkah kita berterima kasih pada orang-orang yang menciptakan kaca ini? Menciptakan frame-nya yang nyaman. Menciptakan kaca sedemikian rupa. Sehingga kaca ini bisa memindahkan fokus kita. Ketika saya melihat, kemudian tanpa kacamata, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Karena apa? Fokus saya sudah berpindah. Bagaimana orang bisa memindahkan fokus? Kemudian dipakai kacamata. Fokusnya berpindah. Sehingga saya bisa melihat dengan jelas. Luar biasa para sahabat. Kecil-kecilan orang menciptakan kacamata. Orang menciptakan baju. Orang menciptakan sisir. Orang menciptakan sikat gigi. Ada sikat gigi yang keras. Ada sikat gigi yang medium. Ada sikat gigi yang lembut. Orang menciptakan pembersih. Ya, pembersih wajah. Luar biasa. Jadi kita diutus ke semesta ini sesungguhnya untuk menjadi pencipta. Untuk membuat sesuatu yang bisa mengubah peradaban. Yang membuat kehidupan orang menjadi tertolong dengan yang kita buat. Itulah para sahabat. Saya malam ini ingin menyadarkan kepada kita semua. Kita aslinya makhluk spiritual. Kita aslinya makhluk cahaya. Lalu dibungkus dengan tubuh karena dikaryakan di semesta ini. Tugas kita adalah meneliti. Peduli terhadap segala rahasia semesta. Sehingga ketika kita peduli terhadap semua itu, kita bisa membuat sebuah karya. Kita bisa membuat sebuah penciptaan. Dari penciptaan itu, kita bisa membagikan karya kita kepada orang lain. Cobalah lihat negara-negara maju. Mereka doanya luar biasa. Semoga semua makhluk di semesta ini berbahagia. Mereka menciptakan produk-produk yang bisa digunakan oleh semua orang dan harga yang murah. Para sahabat, mobil kita rusak. Kemudian salah satu komponen mobil kita
mungkin saja mengalami kerusakan. Kita akan beli komponen mobil kita. Siapa yang membuat shock breaker? Siapa yang membuat busi? Siapa yang membuat kabel busi? Siapa yang membuat spion? Siapa yang membuat mesin transmisi? Siapa yang membuat knalpot? Oh, luar biasa. Bagaimana bensin itu bisa dibakar dalam mobil kita? Luar biasa. Bensin dimasukkan karburator, kemudian di karburator diuapkan, kemudian dikasih tekanan yang tinggi, masuk lewat nozzle, masuk ke ruang bakar, sehingga bensin yang asalnya cair menjadi siap untuk dibakar, siap untuk dioksidasi dengan kadar oksigen yang sangat tinggi. Apa yang terjadi? Saat dikompresi, bensin yang berupa gas itu naik suhunya. Ketika sudah naik suhunya, meledaklah api di busi kita dengan tegangan tinggi. Maka terciptalah yang namanya kuil, step up untuk meninggikan tegangan, supaya terjadi loncatan bunga api listrik di busi kita. Maka saat dikompresi, kemudian naik tekanannya, maka bensin terbakar. Begitu terbakar, terjadi ledakan. Dihasilkanlah yang namanya usaha. Ban mobil kita bisa berputar. Ban sepeda motor kita bisa berputar. Luar biasa para sahabat. Luar biasa. Sebetulnya kita semua ini, saat ini, begitu banyak berutang budi pada banyak orang. Pertanyaan bagi kita sudah membuat apa? Kita sudah mencipta apa? Setidak-tidaknya kita paham apa terhadap semua itu, sehingga kita bisa berterima kasih pada orang-orang yang telah menciptakan sesuatu yang bisa memudahkan kehidupan kita, yang telah menciptakan peradaban, yang membangun peradaban terus-menerus, sehingga hidup kita menjadi sangat mudah. Para sahabat, siapa manusia itu? Manusia itu terlahir hanya sebagai sebuah potensi. Sekali lagi, manusia terlahir hanya sebagai sebuah potensi. Jika manusia tidak mengembangkan potensi dirinya, jika manusia tidak tumbuh secara spiritual, manusia akan seperti seekor lembu. Lihatlah lembu. Dikasih makan, tumbuh besar tubuhnya. Kita menganggap itu pertumbuhan? Bukan. Pertumbuhan itu tidak ada kaitannya dengan pertumbuhan fisik. Bayangkan manusia yang cuma sekedar makan, minum, ya, tidur, makan, minum, tidur, ya. Seperti itu rutinitas hariannya. Dia menganggap seakan-akan dia mengalami pertumbuhan, padahal tidak berkembang spiritualnya, tidak berkembang kedewasaannya. Kan tidak ada bedanya manusia dengan lembu. Seperti yang dikatakan dalam Quran, manusia yang tidak menggunakan potensi dirinya ulaika kal an'am, sama saya dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi ini yang bisa mencapai tingkat kemanusiaan. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang lain. Lakukan hal-hal penting yang diperlukan dalam hidup ini. Tuangkanlah energi untuk kewaspadaan dan kesadaran. Mari kita bangun. Energi yang dititipkan semesta kepada kita itu lewat makanan yang kita santap, bukan untuk hal-hal yang tidak penting, untuk mengurusi hal-hal yang penting dalam hidup ini. Aneh kalau ada orang yang ngerumpi, ngobrol kanan kiri, kadang-kadang yang dibicarakan adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal dia tidak menginginkan itu terjadi. Dia menarik dengan obrolannya yang tidak diinginkan untuk terjadi dalam kehidupannya. Sungguh sangat aneh. Jika manusia belum mencapai kemanusiaan, maka manusia dikatakan belum hidup sama sekali. Maka orang yang belum hidup di semesta ini tidak akan pernah tahu puisi yang luar biasa dari kehidupan. Tidak akan pernah tahu musik yang luar biasa dari kehidupan. Tidak akan pernah tahu perayaan jagat raya yang berlangsung secara terus-menerus. Tidak akan pernah tahu tarian bintang-bintang. Tidak akan pernah tahu. Bagaimana bumi ini bisa menari di semesta ini di ruang kosong? Bagaimana bumi bisa melihat matahari? Lintasannya elip. Dan bagaimana bumi dan matahari itu bisa menari di semesta ini dalam ruang kosong? Orang yang tidak pernah memiliki kesadaran ke sana tidak akan pernah tahu bagaimana tarian bintang-bintang di semesta ini. Bagaimana sang pemilik semesta raya ini tidak tidur dan tidak ngantuk, menjaga kestabilan seluruh benda-benda langit, benda-benda angkasa, bagaimana supaya berputar. Bagaimana bulan itu menjadi satelit bagi bumi? Bagaimana bulan mengitari bumi? Bagaimana bulan dan bumi bisa mengitari matahari? Lahirlah seorang yang namanya Kepler, yang bisa menemukan hukum Kepler. Tetapi hukum Kepler itu sudah ada di semesta ini sebetulnya. Itu hukum Allah.
Jadi semesta ini, ya tubuh semesta ini, begitu banyak memiliki rahasia. Mereka yang menemukan rahasia semesta, baik secara fisika maupun secara metafisika, itulah mereka yang akan bisa membangun peradaban dalam kehidupan ini. Saya beruntung sekali oleh semesta ditakdirkan untuk belajar fisika. Saya juga beruntung oleh semesta ditakdirkan untuk belajar metafisika. Saya beruntung sekali bisa melihat betapa simetrinya fisika dengan metafisika. Sehingga saya bisa menceritakan semua ini, walaupun di ruang virtual yang sangat singkat ini. Semoga bisa menginspirasi para sahabat semua. Manusia ada menjadi bagian dari perayaan semesta ini. Manusia ada menjadi sesuatu yang sangat penting kalau manusia bisa menggunakan potensi diri. Para sahabat, begitu besar potensi yang dititipkan semesta kepada kita. Begitu besar titipan Allah kepada kita. Sungguh sangat aneh kalau kita hanya berpaku tangan. Bahkan sungguh sangat aneh kalau kita terus saja memupuk ego, kebahagiaan bagi diri sendiri tanpa memikirkan bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain. Padahal leluhur kita, termasuk juga Nabi Muhammad berulang kali mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain.